Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin hibatul iman, teman-teman jemaah dialog Islam. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa bertemu dalam acara Sahur on the Path. Kita mencari keberkahan dalam menjalankan ibadah sahur. Insya Allah dalam acara kali ini, episode kali ini, saya di sharing-sharing yang insya Allah ini menjadi tambahan ilmu untuk kita semua, menjadi tambahan ilmu yang berkah untuk kita semua. Insya Allah kita akan temani ibu-ibu, teman-teman atau ikhwatul iman semua hingga menjelang subuh nanti ya. Nah mungkin untuk episode kali ini, karena mungkin hari ini sudah masuk ke hari ke-20 ya Kang. Iya, hari ini 20. 20 ya. Jadi 20 memang banyak hal yang apa ya, yang memang harus kita garis bawahi gitu di 20 hari terakhir ini gitu ya, 10 hari terakhir ini gitu ya. Jadi memang yang utama ini adalah memang menyambut Lailatul Qadar kan. Menyambut Lailatul Qadar itu. Tapi memang terkadang kan kita di apa? Tahu gitu ya, 10 hari terakhir ini adalah Lailatul Qadar dan munculnya adalah di malam-malam ganjil gitu kan. Nah, mungkin Kang sebelum kita masuk lebih dalam untuk Lailatul Qadar, mungkin bisa diperjelaskan atau diterangkan untuk teman-teman yang mungkin menjadi tambahan ilmu ataupun mengulang ya Kang ya, mengulang bahwa Lailatul Qadar teh apa sih gitu. Maka Kang bisa ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ikhtiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan Lailatul Qadar ya. Jadi kita hari ini hari ke-20 ya. Yeah. Akan memasuki malam 21 gitu ya. Malam 21. Nah, kaitan dengan Lailatul Qadar, kalau secara bahasa Lailah itu kan malam. Ya. Kebalikan dari nahar. Kalau naharun siang. Makanya ada namanya surat Al-Lail ya. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla ya. Wal laili demi malam ya, idza yaghsha apabila menutupi. Ya, karena malam itu dia menutupi gitu ya. Wan nahari dan demi siang idza tajalla apabila terang benderang. Nah, jadi kaitan dengan malam gitu ya. Jadi memang Quran itu indah ya. Jadi Quran itu seringkali muncul keseimbangan gitu ya. Ada matahari, ada bulan gitu ya. Ada malam, ada siang gitu. Kemudian ada laki-laki, ada perempuan gitu. Ya, maka tidak ada jenis yang lain kecuali hanya laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi kalau ada jenis ketiga, jabah, apa itu, banci gitu ya. Nah, jadi kalau banci itu termasuk jenis apa itu? Itu di luar ya. Ya, jadi kalau ya kan laki-laki perempuan gitu ya. Berarti kalau banci itu makhluk jadi-jadian. Jadi-jadian. Ya. Kalau bahasa zaman sekarang boti ya. Apa boti itu? Enggak tahu ya. Kalau anak-anak pasti manggilnya kalau kita dulu manggilnya banci, manggilnya boti. Ayana boti. Ya. Nah, jadi khatiman rahimakumullah. Jadi itu kaitan dengan Lailah. Jadi Lailah itu malam gitu ya. Kemudian Al-Qadar. Nah, Qadar kalau dalam bahasa Arab itu nanti ada beberapa makna sebetulnya. Ya. Jadi ada Qadar itu maknanya adalah kekuasaan. Gitu. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, innallaha ala kulli syai'in qadir gitu ya. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa
atas segala sesuatu. Itu dari qadar. Kemudian juga ada qadar, maknanya adalah ketentuan. Ya. Ya, seperti dalam Al-Qur'an, faqadarna fa ni'mal qadirun. Lalu kami menentukan kadarnya, gitu ya. Jadi faqadarna, kami menentukan kadarnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, matanya 2, ya, kemudian telinganya 2, mulutnya 1, gitu ya. Kemudian hidung lubangnya ke bawah, kenapa nggak ke atas, kan gitu. Ya, kebayang lamun kaluhur hujan. Nah, itu sudah qadar gitu. Artinya qadar itu sudah ketentuan Allah. Allah menciptakan ini laki-laki, ini perempuan. Laki-laki bentuknya seperti ini, perempuan bentuknya seperti ini. Nah, itu kenapa beda? Itu sudah qadar. Nah, jadi qadar itu sudah ketentuan Allah, gitu ya. Nah, kemudian nanti apa, qadar juga sering kita sebut ada istilah qada dan qadar. Ya, jadi qadar itu sering kita sebut dengan takdir. Nah, takdir itu kan artinya ketentuan. Jadi sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah maka disebut dengan qadar, atau bahasa kita takdir, gitu ya. Nah, kemudian nanti yang ketiga ada qadar, itu maknanya adalah sempit. Ya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, wa amma idza mabtalahu rabbuhu, ya, wa amma idza mabtalahu faqaddara alaihi rizqahu, kan gitu ya. Jadi ada orang yang Allah uji, ya, Allah uji dia, faqaddara, lalu Allah sempitkan dia, ya. Jadi ada yang, jadi faqaddara di situ maknanya adalah sempit. Kan kalau ayatnya itu gini, fa amma Masya Allah, saya lupa. Dalam surat Al-Fajr itu ya. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan adapun orang yang ketika diuji dengan faqadara alaihi rizqahu, nah di situ qadar. Nah, qadar di situ maknanya adalah, dan adapun orang yang Allah uji dengan kesempitan rezekinya, ya, kesempitan rezekinya, fayaqulu, maka dia akan mengatakan Robbi ahanan, Allah sedang menghinakan saya. Itu kan cara berpikir manusia gitu. Betul. Jadi kalau Allah uji dengan kenikmatan, kekayaan, kesehatan, oh Allah lagi memuliakan saya, gitu. Tapi kalau diuji dengan kesempitan, kemudian juga musibah, kesulitan dan sebagainya, rezeki kesempitan rezeki, maka manusia akan mengatakan Robbi ahanan, gitu ya. Allah sedang menghinakan saya. Itu cara berpikir manusia begitu. Kalaupun langsung dibantah oleh Quran, kan gitu. Kala enggak demikian. Nah, jadi ada qadar, maknanya adalah sempit. Nah, kemudian yang keempat, qadar maknanya adalah kemuliaan. Ya. Sebagaimana kita temukan dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadri, kan gitu ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Al-Qadar. Jadi malam Al-Qadar itu adalah malam kemuliaan. Jadi Kang Fadil, jadi kalau secara bahasa ternyata qadar itu memiliki beberapa makna. Jadi makna yang pertama, qadar itu artinya kekuasaan. Ya. Kemudian yang kedua, qadar itu adalah ketentuan Allah. Ya, jadi sesuatu sudah jadi kadarnya, gitu ya, ditentukan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, qadar itu maknanya adalah sempit. Ya. Kemudian yang keempat, qadar itu maknanya adalah kemuliaan. Nah, kita sering mendengar ada istilah Lailatul Qadar. Nah, jadi Lailatul Qadar di situ maknanya adalah malam kemuliaan. Gitu, malam kemuliaan. Ya. Nah, itu. Jadi cuman kita sering Kita sering bilang begini, malam Lailatul Qadar. Padahal Lailah itu artinya malam. Jadi harusnya Lailatul Qadar aja. Lailatul Qadar gitu. Kan kadang sok kagok udah masyarakatnya. Jadi malam Lailatul Qadar gitu ya. Padahal Lailah itu artinya malam gitu. Jadi kenapa disebut dengan Lailatul Qadar? Karena itu adalah malam kemuliaan. Ya. Kenapa disebut dengan malam kemuliaan? Al-Qur'an menyebutkan, ya, khairum min alfi syahrin. Ya. Jadi malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, gitu. Ya. Begitu Kang Fadil sebagai pembuka, ya. Ya, mungkin ya itu ya. Jadi memang sebetulnya qadar yang berarti di
kalau disebut makna Lailatul Qadar, qadar di sini adalah kemuliaan ya. Iya, Kalau saja. kemuliaan. Jadi malam yang dimuliakan gitu ya. Nah, mungkin kan kalaupun kita misalkan bertanya ya, soal waktunya kapan sih misalkan. Itu kan kalau disebut Rasulullah hanya memberi kisi-kisi ya. Kisi-kisi di malam-malam ganjil gitu ya. Nah, apakah itu Lailatul Qadar itu akan turun hanya satu malam ataupun memang ada beberapa malam ganjil yang insya Allah bisa turun 2 kali atau 3 kali atau seperti apa gitu? Apakah mungkin dimaknainnya memang carilah di setiap malam ganjil itu bahwa ya berarti cuman hanya satu gitu? Atau mungkin maknanya seperti apa nih, Kang? Ya, kaitan tentang kapan malam itu turun ya. Ya. Jadi malam kemuliaan itu turun memang tidak ada kepastian gitu ya. Pasti malam itu tidak Ya, ada. Ya, walaupun memang nanti ada hadis-hadis yang kemudian para ulama mengambil kesimpulan gitu ya. Iya, iya. Jadi malam ini, itu ada sampai ke situ. Ya. Tapi itu lebih kepada pembahasan para ulama Betul, sebetulnya. betul. Ya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri beliau mengatakan iltamisu fil ashril awakhir. Kata Nabi, cari di 10 hari terakhir. Gitu ya. Mau yang genap mau yang ganjil. Ya. Bisi gitu ganjilnya versi mana? Pertanyaannya akan ke situ. Ya. Ya, karena bagi yang memulai saumnya tanggal 19 berarti malam 21 itu nanti malam. Ya. Tapi bagi yang memulai tanggal 18 kemarin. Ya, itu. Makanya ya ganjilnya versi yang mana gitu. Karena kata ormas ini ganjil malam nanti. Kata pemerintah ganjilnya besok misalkan gitu ya. Nah, mana yang betul? Atasnya 10 hari terakhir atuh. Iya, betul. Gitu. Yang lebih umum. Ya, gitu. Jadi Nabi SAW itu justru beliau merintahkan iltamisu fil ashril akhir, cari saja di 10 malam terakhir gitu ya. Dan jadi gini, di kita tuh memang suka ada kebiasaan cari nu ganjil gitu ya. Kumaha bergenap coba. Betul. Ya. Ya maksudnya udah cari aja 10 hari terakhir lah gitu. Ya, jadi cari 10 hari terakhir, mau ganjil mau genap, sudah kita maksimalkan ibadah gitu ya. Betul. Makanya kan kalau Nabi SAW beliau memaksimalkan ibadah di 10 hari terakhir. Gitu. Tapi munculnya malam ganjil itu dari mana, Kang? Kalau misalkan memang dari riwayat itu, apakah memang itu yang tadi ya kata Kang Indra bahwa itu pendapat dari berbagai ulama gitu, atau memang ada ya hadis yang mengarahkan ke malam-malam ganjil itu? Ada. Memang ada. Jadi ada hadis yang mengarahkan ke situ. Jadi kata Nabi, cari sisa 9 hari. Gitu ya. Jadi cari sisa 9 hari. Berarti kalau 9 hari kan ya berarti malam 21. Ya, gitu. ya. Ya, cari sisa 7 hari. Berarti malam 23. Gitu. Ya. Jadi itu memang sebetulnya gitu ya, Nabi itu kalau dalam riwayat Nabi teh dulu mau menyampaikan Lailatul Qadar tuh malam ini gitu. Cuman pas Nabi keluar mau menyampaikan itu, ternyata ada 2 orang sahabat berdebat gitu. Lagi debat. Karena debat tapi itu hilap. Gitu. Makanya kata Nabi, udah cari aja di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Gitu. Jadi memang kita lebih walaupun memang kalau kita misalkan mengeruk-keruk riwayat mungkin memang jadinya muncul lah dari awalnya 10 malam terakhir muncul ke yang ganjil itu ya. Dan muncul mungkin ada beberapa pendapat yang lebih menjurus ke tanggal 27 ya. Gitu. Dan mungkin ya itu yang mau ditanyakan, nah gimana kalau ganjilnya beda nih? Kalau ganjilnya beda seperti apa nih, Kang? Maksudnya kan sebetulnya ya itu kan lebih kepada istihad ya kalau disebut gitu ya. Ketika istihadnya kita berbeda, apakah memang ada yang istihad yang salah tidak mendapatkan Lailatul Qadar gitu ya? Kalau dicarinya memang yang ganjilnya aja gitu. Atau seperti apa nih, Kang? Iya, jadi sebetulnya Lailatul Qadar itu akan didapatkan bagi mereka yang bersungguh-sungguh dari mulai awal Ramadan.
sebetulnya itu ya pada dasarnya sih. Itu. Ya, sekarang orang patok hanya ke malam ganjil lah gitu. Di awal hari-hari kan gitu ya. Ya betul. Ya nggak gitu juga. Jadi artinya Lailatul Qadar itu akan didapatkan bagi mereka yang memang bersungguh-sungguh, mulai dari awal Ramadan dia bersungguh-sungguh. Maka insya Allah dia akan dapat Lailatul Qadar sebetulnya. Betul, gitu. betul. Ya. Jadi kalau hemat saya sih daripada riweuhnya gitu ya. Riweuh debat gitu kan gitu karena beda teh ya gitu kan ganjilnya. Ya udah 10 hari terakhir gitu. Iya, betul. Jadi nggak tidak perlu memunculkan ada ganjil genap pas lah. Dari Bandung mah teh ganjil genap. Betul. Ya. Jakarta ya ganjil genap kan gitu. Jakarta. Bandung mah teh tos we. Ayeuna mah 10 hari terakhir kita maksimalkan untuk ibadah. Itu aja kan. Ya memang ya daripada kita memperdebatkan kapan itu dan ini ya. Betul ya Kang ya. Mending ya udah kita maksimalkan selama bahkan jangan 10 hari terakhir, 30 hari Ramadan kita maksimalkan gitu. Maksudnya kita keluarkan potensi maksimal kita untuk beribadah gitu ya Kang ya. Dan mungkin Kang selain di 10 hari terakhir ini kan selain ada Lailatul Qadar gitu ya. Ada juga Rasulullah mencontohkan itikaf Kang. Nah, apakah ada hubungannya Kang itikaf dengan Lailatul Qadar gitu? Atau ya itu terpisah gitu. Rasulullah mencontohkan itikaf sebagai itikaf gitu ya. Lailatul Qadar ya memang itu Lailatul Qadar itu terpisah. Kalau disebut tidak karena ada yang mendapat ya kalau kita mau dapat Lailatul Qadar ya itikaf gitu. Ada pendapat yang mungkin seperti itu gitu. Apakah memang ada hubungannya atau tidak nih Kang? Ya, saya coba ambil analogi beginilah, perumpamaan begini. Kang kalau kita umpamakan gitu ya, Ramadan ini perlombaan. Ya. Kita mau lomba nih selama 30 hari gitu. Biasanya orang kalau lomba semangatnya di 10 hari awal, 10 hari tengah atau 10 hari akhir. Biasanya awal sih. Awal. Ya. Nah, 10 hari awal semangat kan gitu. Oh, lari, tarik gitu. Keluarkan segala lagi. Segala tenaga keluarkan kan. Masuk 10 hari tengah mulai kan merasa capek. Nah, nanti masuk 10 hari terakhir sudah mulai banyak yang meninggalkan. Gitu. Nah, jadi kenapa Nabi SAW itu ketika di 10 hari terakhir justru beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Ya, tadi kalau belum perlombaan mah justru mereka yang mencapai finish itu hanya sebagian orang, nggak semuanya betul, kan. Betul. Ketika start mah serot ngebring gitu kan semua, tapi ketika mencapai finish nggak semua. Ya, hanya mereka yang memang menjaga konsistensi dari awal. Ya di awal tuh semangat ya. Ya. Dia jalan gitu, maksudnya dia lari terus gitu sampai kayak ujung kan gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita baca dalam hadis Nabi SAW itu kan idza dakhala al-ashrul awakhir ya. Jadi Nabi kalau masuk ke 10 hari terakhir bulan Ramadan syaddal mizar. Jadi Nabi mengencangkan ikat pinggangnya. Kemudian wa aiqadha nisa'ahu, Nabi membangunkan istrinya. Ya, jadi membangunkan keluarganya. Nah, kenapa? Karena tadi ketika di 10 hari terakhir itu semangat orang itu mulai kendor gitu ya, mulai kendor. Ya, kita bisa lihat di masjid-masjid lah Kang Fadil gitu ya. 10 hari pertama kan masjid kadang sampai bikin tenda. Kadang buat tenda. Nah, itu cukup masjidnya. Asal leutik, masjidnya geningan kan gitu di 10 hari awal gitu. Masuk 10 hari tengah full keneh pinuh gitu. Tapi tenda dicabut. Tenda dicabut. Nah, nanti masuk 10 hari terakhir, nah masjidnya jadi ngalagaan deui cenah kan gitu. Ada kemajuan gitu. Ada kemajuan, sapna. Ya. Nah, jadi kenapa Nabi SAW itu ketika 10 hari terakhir boleh mengencangkan ikat pinggangnya karena tadi semangat orang di 10 hari terakhir itu mulai kendor gitu. Nah, Nabi justru merintahkan kita 10 hari terakhir jangan kendor, gaskeun. Gitu. Iya, malah keluarin semuanya di 10 hari terakhir. Betul gitu. Ya, gitu. Karena kita mau mencapai finish ya, finish. Bahkan kata para sahabat di 10 hari terakhir itu Nabi
ibadahnya, semangatnya itu melebihi dari 20 hari awal. Gitu. Ini kan ini yang terjadi dengan fenomena di masyarakat kita. Justru 10 hari terakhir itu bukan masjid yang penuh kan gitu ya. Tapi tempat-tempat yang lain yang penuh. Oh. Tadi sebutin apa aja. Pasar gitu. Pasar. Ya. Nah, jadi justru di 10 hari terakhir itu malah penuh gitu. Penuh tempat-tempat bukan tempat ibadah kan gitu. Nah, maka kenapa Nabi SAW itu justru di 10 hari terakhir beliau itikaf. Ya, jadi itikaf itu untuk menjaga konsistensi, menjaga semangat gitu, supaya jangan sampai keutamaan Ramadannya jadi ya karena kendor gitu ya, ibadahnya jadi malas gitu. Ya, ibu-ibu 15 hari awal sudah khatam Quran gitu. Sudah khatam biasanya ibu-ibu. Ya, nanti 15 kali itu udah terus khatam aja. Nah, enggak, justru bagaimana menjaga konsistensi ini agar sampai final gitu, sampai akhir. Nah, salah satu cara bagaimana menjaga konsistensi ibadah itu gitu ya. Maka Nabi mencontohkan kita untuk itikaf. Ya. Jadi itikaf itu kan artinya berdiam diri gitu ya. Jadi mulazamah gitu ya. Jadi berdiam diri, berdiam di tempat, nggak kemana-mana, itu disebut dengan itikaf, kan gitu. Nah, makanya kenapa Nabi menganjurkan kita itikaf agar tadi menjaga semangat tadi, ya. Jadi menjaga semangat ibadah di 10 hari terakhir di saat orang-orang sudah mulai meninggalkan, ya, sudah mulai kendor semangat ibadahnya. Nah, Nabi memerintahkan kita itikaf biar semangat itu tetap terjaga sampai akhir, gitu ya. Nah, sekarang apa sih kaitan itikaf dengan Lailatul Qadar? Sebetulnya ya itikaf dia ibadah tersendiri selama 10 hari terakhir gitu. Nanti kalau Lailatul Qadar itu memang kemuliaan. Jadi kemuliaan yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruh gitu ya. Ya, karena gini, dulu kan Nabi itu pernah menyampaikan gitu ya, bahwa umat-umat yang terdahulu tuh usianya panjang-panjang gitu. Ya, jadi ada yang sampai 1000 tahun, ada yang sampai 800 tahun, bahkan ada yang sampai 1500 tahun. Jadi usianya panjang-panjang gitu. Nah, artinya kalau usia mereka panjang-panjang dibandingkan dengan usia umat Rasulullah, kan Nabi mengatakan usia umatku sittina wa sab'in gitu ya, kisaran 60-70. Ini kalau dibandingkan, ini si A soleh, ibadah 1000 tahun. Si B soleh, usia 70 tahun. Lebih banyak mana? Yang 1000, kan gitu ya? Kalau lebih banyak gitu. Iya, jadi sama-sama soleh lah ya. Jadi sama-sama soleh, sama-sama mengerjakan ibadah. Ini 1000 tahun ibadahnya. Ini 70 tahun. Kalau dibandingkan masih banyak yang itu kan gitu. Betul. Nah, makanya karena umat Nabi SAW itu kisaran 60-70 gitu, maka Allah kasih bonus. Ya. Bonus buat umat Rasulullah. Apa bonusnya? Setiap tahun Allah turunkan Lailatul Qadar. Ya, karena orang yang beribadah pada malam itu, maka dia ibadahnya itu lebih baik dari 1000 bulan. Ya, kan 1000 bulan itu kalau ditahunkan kurang lebih 83 tahun. Ya, jadi 1000 bulan itu 83 tahun. Sekarang kalau setiap tahun kita dapat nih, ya, kita dapat misalkan kita ibadah ya, dapat 83 tahun tuh, ya, kali usia kita, misalkan usia kita 60 tahun gitu, nah, itu kan usia kita bisa lebih panjang. Ya, pahalanya gitu ya. Jadi pahala dari amal soleh yang kita lakukan itu bisa lebih banyak daripada umat-umat yang terdahulu yang usianya panjang-panjang, gitu. Ya. Tapi dengan ada beberapa syarat gitu ya. Harus dengan ini gitu ya. Ya. Nah, itu bonus itu ya. Ya, jadi intinya bahwa ya itikaf dia ibadah gitu ya. Dia ibadah yang dicontohkan oleh Nabi SAW gitu. Sedangkan Lailatul Qadar memang itu kemuliaan yang Allah berikan untuk umat Rasulullah SAW gitu ya. Sehingga tadi pertanyaannya apakah berkaitan gitu ya? Lailatul Qadar itu hanya didapatkan bagi mereka yang itikaf. Gitu. Nah, sebetulnya apakah mereka yang tidak itikaf, ya, misalkan ibu-ibu di rumah tuh ya, ibu-ibu di rumah bisa nggak dapat pahala Lailatul Qadar? Ya bisa. Ya, jadi gini, mereka yang itikaf
Iya. peluang untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadarnya lebih besar. Dah beribadah di masjid itu. Betul. Ya. Sedangkan yang di rumah khawatir tergangguan gitu. Di rumah mah ya. Kan kalau di masjid mah baca Quran kan gitu. Entah sambil nonton TV kan gitu. Beda dengan di rumah kan. Namun di bumi kan baca Quran. Ya. Itu ya, baca Quran di sofa tiba-tiba ngegoler gitu kan. Ya, jadi keutamaannya hilang gitu, keutamaannya hilang. Makanya kalau dalam hadis Nabi kan man qama roma man qama lailatal qadri gitu ya. Jadi man qama siapa yang bangun lailatal qadri ketika malam Lailatul Qadar. Nah, jadi dia bangun. Jadi sunnahnya apa? Biar kita mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar itu adalah kita mengerjakan aktivitas amal soleh pada malam itu, gitu. Ya. Gitu ya. Dan memang pada dasarnya sebetulnya Lailatul Qadar itu adalah kalau disebut bonus Allah untuk semua ya, seluruh umat Muslim ya. Nah, kalau kita berbicara Lailatul Qadar ya, kemudian kita berbicara tentang apa sih keutamaannya gitu ya. Kalaupun disebut tadi ada bonus lah, ada ada bonus dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ada sesuatu hal yang spesial gitu ya. Nah, apa sih itu? Itu mungkin keutamaannya dari Lailatul Qadar kalau kita mendapatkan gitu Lailatul Qadar, apa gitu keutamaannya? Ya. Jadi kalau dalam ayat yang tadi kan Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin ya. Jadi malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya ya tadi kalau kita gambarkan bahwa 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun, berarti ketika Bapak Ibu ya baca Quran pada malam itu dan ternyata pada malam itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka pahala bacaan Qurannya seperti 83 tahun. Gitu. Kalau Bapak Ibu sedekah dan ternyata pada saat sedekah itu adalah Lailatul Qadar, maka pahala sedekahnya itu sama seperti 83 tahun. Itu makanya kenapa ini istimewa, karena Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Ya, bahkan mungkin lebih baik gitu. Lebih baik dari 1000 bulan gitu ya. Itu keutamaannya. Jadi makanya amalan apa? Silahkan amalan apa gitu ya. Ibu-ibu misalkan di rumah karena nggak bisa ke masjid gitu. Ya silahkan beramal soleh di rumah. Dan ketika beramal soleh pada saat di rumah itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, mudah-mudahan pahala amal solehnya itu sama seperti 83 tahun gitu. Gitu ya. Jadi memang sebetulnya, tapi termasuk tidak Kang, kalau misalkan ternyata kan itu dikalikan ya 83 tahun itu. Tapi kalau ternyata di pas malam Lailatul Qadar orang itu maksiat atau berdosa, apa dikalikan juga ini? Ya, berarti kan mungkin kalau secara mafhumnya gitu ya, secara mafhum mukhalafahnya ya berarti sarua gitu. Ya, itu. Saya belum mendapat keterangan sih, belum mendapat keterangan apakah kalau orang berbuat dosa di malam itu kemudian dosanya dilipat gandakan seperti 83 tahun gitu ya. Ya kalau itu saya wallahualam saya kurang tahu gitu ya. Ya cuman kalau secara mafhumnya begitu mungkin ya. Mafhum mukhalafahnya. Ya beda dengan kalau bermaksiat di bulan Rajab. Kalau itu mah ada keterangannya kan dalam ayat Quran. Ya, jadi ketika di bulan 4 bulan yang haram, ya, 4 bulan yang haram itu salah satunya adalah ya Rajab kan gitu ya. Kemudian orang bermaksiat, maka fala tadzlimu fihinna. Jangan berbuat zalim pada bulan-bulan haram itu. Kata para ulama, apa yang dimaksud dengan jangan berbuat zalim pada bulan-bulan itu? Karena berbuat zalim pada bulan-bulan itu dosanya dilipat gandakan. Gitu. Ya. Nah, kalau kaitan dengan Lailatul Qadar itu saya belum menemukan dalil ya, dalil qat'i gitu ya. Kecuali tadi mafhumnya begitu. Ya, mungkin sebelum dilanjut Kang, biasa ada yang mau lewat dulu ini buat Ikhwatul Iman kita yang memiliki bisnis. Ya, mungkin yang pertama ada Kantin Rai.
Kantin Rai ini adalah resto dengan menu ala Sunda buat Ikhwatul Iman yang mau berbuka ataupun bersahur di bulan Ramadan ini dengan menu ala Sunda. Bisa langsung saja ke Jalan Sawakuru 4 nomor 8 atau di Jalan Muhammad Ramdan nomor 16 Bandung. Jadi buat teman-teman yang belum siap masak untuk berbuka ataupun masak untuk sahur bisa langsung ke kantin Rai ya. Dan kemudian ada juga Awana Resort, ini buat Ikhwanul Iman yang mau healing atau mau jalan-jalan ya bersama keluarga dengan suasana baru, yaitu suasana camping ya, camping keluarga. Bisa langsung saja ke Awana Resort yang lokasinya ada di sekitar Ciwidey ya. Jadi di sana ada camping ground Ciwidey, ada juga camping reguler, camping pen, ada juga camping deck. Jadi untuk Ikhwatul Iman yang mau mencoba suasana baru, berlibur, langsung saja cek di Instagramnya yaitu @awana_resort ya. Dan juga berikutnya untuk teman-teman Ikhwatul Iman yang di sekitaran Ciparai, ini bisa yang mau berbelanja baju, celana, sepatu ataupun elektronik, bisa langsung ke toko Laksana Ciparai yang lokasinya ada di Jalan Paledang nomor 9 Ciparai. Jadi kalau yang mau beli sepatu, sendal, sarung, gamis, baju koko ataupun gamis perempuan, dress, insya Allah ada di sana. Jadi langsung saja ke toko Laksana Ciparai dan bisa lihat cek dulu di Instagramnya di @laksana Ciparai. Dan kemudian ada juga JHD Snack ya, Jihad Snack ini ya, buat Ikhwatul Iman yang mau ada acara ataupun nanti lebaran ataupun nanti setelah lebaran ada acara silaturahim yang butuh kue-kuehan, ada kue basah, adapun kue kering, bisa langsung pesan ke Jihad Snack ya. Jihad Snack nanti untuk skala besar insya Allah bisa, skala kecil pun bisa. Kemana? Yaitu tempatnya ada di Jalan Dulatip nomor 90 di belakang Pasar Baru. Atau bisa langsung saja cek pemesanan ke Mbak Anik dengan nomor telepon 0895 3904 69062. Dan kemudian ada juga bakso Cuanki Hegar Bandung. Ya ini untuk Ikhwatul Iman yang di sekitaran daerah Ciwastra yang mau ngebaso, mau ngecuanki, mangga langsung saja ke Jalan Ciwastra nomor 243B Buah Batu Bandung. Dan untuk mau ngecek dulu outletnya bisa dilihat di IG-nya yaitu di @cuanki Hegar Bandung. Yang mau pesan online pun bisa. Dan yang terakhir ini ada juga buat teman-teman yang sekitaran daerah Cihamplas yang mau makan, ada Sabana Fried Chicken ya, insya Allah ini dari beberapa yang kita tahu bahwa Sabana adalah kios kaki lima, tapi untuk di Ciamplas insya Allah dia menyediakan restonya dan juga ada bakso di sana, bakso tulang iga, dan juga ada sate-satean di situ. Jadi tepatnya di mana? Tepatnya di Jalan Ciamplas nomor 30. Jadi kita bisa cari itu Sabana Fried Chicken Ciamplas ataupun bakso tulang iga Ciamplas 30. Jadi buat teman-teman yang sekitaran Ciamplas bisa langsung saja ke Ciamplas nomor 30 sebelah Eger ya, seberang Hotel Novotel gitu. Ya mungkin Kang kembali lagi Kang tadi ya ke masalah pembahasan tentang Lailatul Qadar Kang. Mungkin ya itu yang tadi sempat kita bahas ya, bahwa memang gimana sih kalau misalkan kita berbuat maksiat atau berbuat dosa gitu ya. Soalnya gini Kang, mungkin kalau misalkan itu sebagai kalau mungkin untuk anak-anak sekarang itu sama halnya seperti kayak membuka Pandora katanya.
Lailatul Qadar itu ada positifnya ada negatifnya di situ. Jadi ketika kita positif sangat positif sangat besar gitu. Tapi ketika kita negatif pun bisa sangat Bisa besar gitu ya. Ya memang sebetulnya kalau secara keterangan tidak ada yang menjelaskan secara pasti ya Kang ya bahwa memang kalau maksiat pun dikalikan lipat gitu ya. Nah kan kalau misalkan selain ada Lailatul Qadar gitu ya di bulan Ramadan ini ada juga yang menyatakan bahwa Nuzulul Quran gitu ya. Kadang suka dibanding-bandingkan nih Kang. Kalau misalkan Nuzulul Quran itu ya dengan Lailatul Qadar, apakah itu memang ada kaitan atau itu berbeda? Dan emang sebetulnya apakah Nuzulul Quran itu punya keutamaan sama seperti Lailatul Qadar atau seperti apa nih Kang? Ya, jadi kenapa malam itu menjadi malam yang penuh dengan kemuliaan gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala begitu menjelaskan di dalam surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Ya. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu menurunkan Al-Qur'an fi lailatul qadar, pada malam kemuliaan. Nah, jadi Kang Fadil, jadi kenapa malam itu menjadi mulia? Karena itu dah malam turunnya Al-Qur'an. Gitu. Jadi Lailatul Qadar itu adalah malam turunnya Al-Qur'an sehingga itu menjadi mulia malam tersebut. Gitu. Tadi inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkannya. Ya, itu adalah Al-Qur'an fi lailatul qadar, pada malam kemuliaan. Jadi apa kaitannya Lailatul Qadar dengan kemuliaan gitu ya? Karena Lailatul Qadar itu kaitan dengan turunnya Al-Qur'an. Jadi malam di mana malam itu turunnya Al-Qur'an, maka malamnya pun menjadi mulia, yang kita sebut dengan Lailatul Qadar, ya. Bulan di mana bulan itu turunnya Al-Qur'an, maka bulannya menjadi mulia, Ramadan. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Gitu. Orang di mana orang itu Allah turunkan Al-Qur'an kepadanya, maka orangnya pun menjadi mulia. Itu Rasulullah SAW. Ya, tempat di mana tempat itu Allah turunkan Al-Qur'an, maka tempatnya pun jadi mulia. Kan gitu, ya. Nah, jadi Lailatul Qadar itu kenapa sih menjadi malam kemuliaan? Karena di malam itulah Allah turunkan Al-Qur'an. Ya. Ya, kalau sekarang Quran udah nggak turun kan? Memang udah nggak turun, tapi tetap Allah hadirkan tiap tahun, gitu, ya. Jadi dulu kemuliaan Al-Qadar itu atau malam tersebut, nah itu karena inna anzalnahu, ya, kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan tersebut. Ya. Nah, mungkin Kang terakhir memang kadang-kadang kan memang ya sebetulnya kalau disebut pastilah dari bahkan kita gitu ya, beberapa dari kita dan kita pun pasti ingin gitu kan, ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu. Kalau disebut kita ingin melaksanakan hal yang positif gitu ketika turunnya Lailatul Qadar itu. Nah, kalau misalkan kita bertanya nih, apakah ada ciri-ciri gitu ya, ada tanda-tanda yang mungkin yang memang dijelaskan bahwa memang cirinya seperti ini, tandanya seperti ini gitu ya. Nah, apakah ada Kang? Ya. Jadi saya coba cek ya kaitan dengan riwayat-riwayat ya berkaitan dengan ciri-ciri atau tanda-tanda Lailatul Qadar itu gitu ya. Nah, ada yang menjelaskan ya cirinya itu ketika malamnya. Jadi ketika malamnya, jadi malamnya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin gitu ya. Udaranya sejuk, enak, anginnya gitu ya, sepoi-sepoi gitu. Tapi itu hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif gitu. Jadi yang sahih itu ada dalam kitab Sahih Muslim, yaitu kaitan dengan setelahnya. Jadi kalau malam tadi itu Lailatul Qadar, besoknya yaitu anna syamsa tatlu'u dzalikal yaum la syu'a 'alaha. Jadi bahwa pada hari itu matahari akan terbit itu tanpa terik yang panas gitu. Jadi pada pagi harinya itu matahari keluar, dia membawa nyaman gitu, ya gitu. Nah, jadi kalau tadi ya tanda khusus malamnya akan begini,
itu ternyata hadisnya dhaif, ya hadisnya lemah gitu. Justru Nabi menjelaskan setelah kejadian, setelah peristiwanya. Ya artinya nggak tahu kan gitu ya. Karena sudah kejadian kan gitu. Iya, betul. Jadi kalau misalkan pada hari itu pas yang kita merasakan ada ketenangan gitu ya, ada kesejukan dan sebagainya. Itu tadi. Sekarang lewat. Jangan hubungan. Ya, itu makanya memang ini bagian dari sesuatu yang apa ya, misteri gitu ya, Ya, sesuatu betul. yang disembunyikan oleh Allah agar memang udah tadi di awal saya sampaikan Bapak Ibu semangat ibadahnya itu di 10 hari terakhir. Gitu aja ya. Jadi sok maksimalkan gitu. Yeah. Ya fattaqullaha mastata'tum gitu ya. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan gitu. Walaupun Kang Fadil kalau saya sampaikan, tapi mudah-mudahan ini tidak menjadi menurunkan semangat gitu ya. Ya. Kan Lailatul Qadar itu kan sebut dengan Lailah. Ya, Lailah. Lailah itu kan malam. Iya. Ya, malam itu kapan? Mulai dari kapan Lailah itu? Mulai dari maghrib mungkin ya. Dari maghrib kan? Ya, dari maghrib hatta matla'il fajr sampai subuh. Iya. Jadi Lailatul Qadar malam kemuliaan itu dari maghrib sampai subuh. Jadi sebetulnya mah ya kaum muslimin bisa dapat Lailatul Qadar ya bisa. Ya. Sangat memungkinkan ya. Iya kan tadi dari maghrib sampai subuh. Kita maghrib sholat maghrib tuh. Iya. Nanti isya sholat isya. Lanjut taraweh. Iya. Kan gitu. Bisa sebetulnya. Iya, Ya, betul, gitu. betul. Ya, tapi ini maksudnya jangan kemudian ada menang iya gitu ya. Ya, tapi itu tadi Nabi bahkan kemudian beliau sampai di malam-malam 10 hari terakhir itu dimaksimalkan ibadah gitu. Betul. Jadi maksudnya jangan hanya ibadah-ibadah yang itu, coba ibadah-ibadah yang lain. Baca Quran ditingkatkan ya, kalau bisa masalah tarawihnya dipanjangkan gitu kan. Ya, biasanya dari pada isya sampai jam 8 sholat tarawih. Tah kalau malam 10 hari terakhir mah si sholat tarawih nanti tiba isya nepi ka pertengahan malam. Tilujus gitu Ya, kan kalau yang Nabi lakukan begitu kan. Ya. Jadi Nabi itu ketika malam 21 gitu ya, itu sholat tarawihnya dari Bada Isya kurang lebih sampai jam 9 malam gitu. Nanti masuk malam 23 beliau sholat tarawihnya dari Bada Isya sampai jam 11 malam gitu ya. Nanti masuk malam 25 ya, sholat tarawihnya dari Bada Isya sampai pertengahan malam gitu. Jadi meningkat terus. Jumlah nama 11 rakaat. Ya. Tapi bacaannya panjang-panjang gitu. Gitu. Ya. Nah, nanti ketika malam 27 itu Nabi sholat tarawih itu dari Bada Isya sampai kata para sahabat hampir kami tidak sempat sahur gitu. Sepanjang malam gitu ya. Nah, jadi ada can beres tarawih sahur mah gitu ada. Ya. Iya, itu menunjukkan artinya bahwa bagaimana Nabi memberikan contoh agar kita menghidupkan malam gitu ya. Tadi dalam hadis kan wa ayqadha nisa'ahu, Nabi membangunkan istrinya. Artinya Nabi membangunkan keluarganya itu. Jadi ketika di 10 hari terakhir itu justru memaksimalkan, memakmurkan dengan amal soleh gitu. Kan kalau hari-hari biasa mah Nabi Bada Isya udah istirahat. Ya, Bada Isya udah istirahat, udah tidur. Nanti bangun pertengahan malam gitu. Nah, ini mah ketika di 10 hari terakhir justru malam-malamnya itu yang dipakai oleh Nabi. Gitu. Ya. Ya, mungkin memang itu ya cara untuk memaksimalkan itu. Jadi mengapa dirahasiakan gitu ya? Memang untuk jadi memotivasi kita ya. Iya. Tidak jadi jatuhnya kalau misalkan dijelaskan aja 27 nih gitu ya. Udah kayak 27. Gitu. Kayak ini Kang Fadil kayak kematian gitu ya. Kenapa kematian dirahasiakan gitu. Yang ada persiapan di ayeuna gitu. Betul. Ya, karena kalau dikasih tahu nanti kamu usia segini ya. Oke we. Ayeuna masih atuh kan gitu. Nah, gitu. Jadi kenapa sesuatu itu dirahasiakan? Karena memang biar kita udah bersemangat di 10 hari terakhir itu. Betul. Gitu. Ya mungkin Kang karena memang waktu juga Kang sebentar lagi kita menuju kepada azan subuh ya. Mungkin ada sedikit closing statement Kang untuk teman-teman Ikhwatul Iman yang siap untuk melaksanakan ibadah saumnya dan juga semangat untuk menyambut Lailatul Qadar mungkin Kang. Ya, ikhwatiman rahimakumullah.
Mari kita bersama di 10 hari terakhir ini ya, kita maksimalkan ibadah kita ya, jangan kasih kendor ya, kita tetap semangat gitu ya dalam mengerjakan aktivitas amal soleh ya, yang mau beramal soleh dengan baca Quran, perbanyak baca Qurannya. Mau beramal soleh dengan memperlama qiyamul lail salat tarawihnya gitu ya. Nah, silahkan dipanjangkan, kalau bisa mah 1 rakaat 1 surat ya, Al-Baqarah. Ya. Yang mau beramal soleh dengan sedekah, silahkan sedekah gitu ya. Yang belum ngeluarin zakatnya, segera keluarkan zakatnya, baik itu zakat fitrah ataupun zakat malnya gitu kan. Kemudian juga yang mau beramal soleh dengan hal-hal yang lain ya, dengan hal-hal yang lain silahkan. Yang penting bagaimana di 10 hari terakhir ini semangat kita beramal soleh tetap terjaga ya, tetap kita jaga dengan amal soleh apapun ya, mau perbanyak doa, mau dengan perbanyak tilawah Quran, perbanyak sedekah, perbanyak bantu orang gitu, itu silahkan kita maksimalkan ya gitu. Yang jelas ini kita masih dalam perjalanan ya, kita masih dalam perjalanan menuju akhir Ramadan. Jangan sampai kemudian kita kehabisan ya di tengah perjalanan, berhenti di tengah perjalanan ya. Masih ada 10 hari terakhir ya, ikhwati rahimakumullah, untuk terus maksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, Allah senantiasa menjaga kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin hatur nuhun Kang Ustaz Indra dijazakumullah atas sharing ilmunya. Insya Allah mungkin ini menjadi tambahan ilmu ya untuk kita semua, Kang ya, untuk Hiwatul Iman semua. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang berkah untuk kita semua ya. Amin. Ya mungkin terakhir Kang, dari saya ya, memang sebetulnya pada dasarnya baik itu 10 hari terakhir yang genap ataupun yang ganjil, pada dasarnya Rasulullah pun menyatakan bahwa beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Jadi itu membuktikan bahwa memang tidak mudah ya Kang ya. 10 hari terakhir ini tidak mudah. Memang mudah-mudahan kita bisa meneruskan dan kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar dengan kondisi yang kita sedang beribadah ya Kang ya. Dan memang itu jangan sampai kita kehabisan amunisi, kita maksimalkan di 10 hari terakhir, di hari-hari terakhir ini yang masih ada, kita maksimalkan semuanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dalam bulan Ramadan kali ini. Dan terima kasih untuk tim IT yang bertugas. Ada Kang Nazmi, ada Kang Davin, ada juga Kang John, ada juga Kang Arya. Hatur nuhun. Dan terima kasih juga untuk Hiwatul Iman, Jamaah Dialog Islam, teman-teman semuanya yang sudah menemani kita dari tadi hingga sekarang. Dan yang terakhir mungkin untuk Hiwatul Iman yang mau menitipkan zakat fitrah dan juga fidyah, insya Allah langsung saja ke kantor kami, yaitu di Jalan Muhammad Ramdan nomor 49A Bandung ya. Mungkin sekian dari kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.